Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, ada mata kuliah wajib bagi mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar berupa pendampingan terhadap ibu hamil. Mata kuliah ini merupakan program pembentukan dan pengembangan karakter dokter atau P2KD. Program 1000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dimulai pada tahun 2014. Saat itu program berupa pendampingan satu mahasiswa untuk satu ibu hamil. Namun, untuk meningkatkan antusias mahasiswa, program ini kemudian diintegrasikan sebagai mata kuliah wajib pada tahun 2019. Lalu, program ini lebih lengkap dan dikenal sebagai P2KD atau Pembentukan dan Pengembangan Karakter Dokter. Program ini sendiri terbagi ke dalam 4 semester, yaitu semester 1, 3, 5, dan 7, sejak tahun 2023. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FK Unhas, Profesor Dr. Agus Salim Bukhari M. Klinmet, PhD SPGKK, mata kuliah P2KD bertujuan membangun empati dan kepekaan sosial mahasiswa dengan memberikan pengalaman nyata dalam pendampingan ibu hamil dan anak yang berisiko kesehatan karena faktor ekonomi. Targetnya adalah ibu hamil. Ya, tujuannya ini sebenarnya awalnya adalah untuk 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ada dulu program yang awalnya itu adalah satu mahasiswa, satu ibu hamil. Nah sekarang ini menjadi lebih optimal lagi, kita optimalkan bahwa sekarang sudah masuk ke dalam mata kuliah. Ya, jadi mata kuliah ada 7 SKS, ada 4 mata kuliah 1 itu adalah namanya adalah P2KD ya, jadi pengembangan karakter, karena diharapkan nanti mahasiswa dengan dia mendampingi satu ibu hamil selama 1000 hari, artinya kan 3 tahun, jadi mulai dari hamil sampai 9 bulan, melahirkan sampai anaknya umur 2 tahun. Ya, jadi diharapkan dengan mendampingi seperti itu bisa tentunya ibu hamilnya nanti kehamilannya menjadi lebih sehat, melahirkan anak-anak bayi yang sehat, dan terus di follow up supaya tetap sehat ya. Jadi untuk menghindari juga stunting sampai berumur 2 tahun ya. Adanya P2KD sebagai mata kuliah wajib dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mendampingi ibu hamil beresiko tinggi yang berasal dari keluarga prasejahtera. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta mengurangi risiko stunting dan angka kematian ibu dan bayi. Dikatakan Prof. Agus Salim, dengan pendampingan ini, diharapkan para mahasiswa dapat membangun empati, kepedulian, serta keterampilan komunikasi, sekaligus memperkuat pemahaman mereka tentang tantangan kesehatan masyarakat. Prof. Agus Salim menambahkan, program ini menjadi langkah nyata FK Unhas dalam membentuk karakter dokter yang peduli dan berkompeten, sekaligus turut mendukung pengawalan kesehatan masyarakat sejak awal kehidupan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemilihan kepala daerah Pilkada serentak akan digelar 27 November 2024, yang salah satunya akan memilih wali kota dan wakil wali kota Makassar. Seperti apa pilih wali Makassar ini di mata mahasiswa Universitas Hasanuddin? Apakah mereka sudah punya pilihan? Berikut liputannya untuk Anda. Pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024 diantaranya akan memilih wali kota dan wakil wali kota Makassar. Terdapat 4 pasangan calon atau paslon yang bertarung di Pilwali Makassar ini. Mereka adalah pasangan Munafri Arifuddin dengan Aliyah Mustika Ilham, pasangan Andi Seto Asapa dengan Rizky Mulfiati Lutfi, pasangan Indira Yusuf Ismail dengan Ilham Arif Fauzi, serta pasangan Amri Arsyid bersama Abdul Rahman Pando. Di kalangan mahasiswa Universitas Hasanuddin, preferensi politik dalam Pilwali Makassar 2024 ini beragam. Ada mahasiswa yang sudah mantap dengan pilihan pasangan calon yang mereka anggap mampu membawa perubahan. Mereka melihat pentingnya peran generasi muda dalam memimpin dan menciptakan inovasi baru. Tentunya saya sekarang sudah mempunyai pilihan, yaitu pasangan sehati Andi Seto Asapa dengan Rizky Mulfiati Lutfi. Alasan saya memilih beliau dikarenakan program-program yang mereka jalankan untuk kedepannya itu cukup bagus menurut saya.
Yang pertama ada kesehatan gratis di puskesmas dengan menggunakan KTP, dan pemberantasan juru parkir liar, dan pelayanan pendidikan yang gratis. Pribadi sih Kak, aku bakal pilih Andi Seto. Kenapa alasannya? Alasannya sepertinya kalau aku kan menurutku ini udah waktunya anak muda untuk memimpin. Kan sebelum-sebelumnya tuh kebanyakan bapak-bapak yang lebih berpengalaman memang. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga kalau anak muda juga bisa membuat pengalaman baru, bisa menciptakan inovasi-inovasi baru untuk memimpin. Ada pula yang memilih paslon karena visi misi mereka dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Kalau sejauh ini melihat dari beberapa calon wali kota, mungkin lebih ke pasangan nomor 4 atau yang jargonnya itu aman. Biasanya karena dari setiap calon kepala daerah, mungkin Amri Arsyid lah dengan visi misinya demi membangun infrastruktur di Makassar. Selain itu, pasangan Munafri Arifudin dan Alia Mustika Ilham mendapatkan dukungan mahasiswa lantaran ketemuan mereka dalam bertarung di kontestasi politik. Kalau saya pilih yang nomor 1. Apa itu? Munafri Alia. Alasannya kenapa? Karena dia seperti jejaknya Prabowo yang sudah 3 kali bertarung kalah, dan dia masih punya semangat. Dan kentara jiwa semangatnya ini maju di Pilwali. Namun, ada pula mahasiswa yang masih bimbang atau belum yakin dengan pilihannya, lantaran menilai visi misi paslon yang sama baiknya. Kalau untuk sekarang saya masih agak labil antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Dua-duanya memiliki misi yang bagus. Mahasiswa menilai beragam pandangan dan pilihan di dalam Pilwali Makassar 2024 mencerminkan dinamika politik yang semakin berkembang di kalangan pemilih muda, khususnya mahasiswa. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, mie instan selain dikenal praktis juga memiliki rasa yang mampu meningkatkan nafsu makan. Namun di balik keunggulannya itu akan berdampak pada tubuh jika dikonsumsi berlebih, mulai gangguan pencernaan hingga memicu sindrom metabolik. Berikut liputannya untuk Anda. Seiring dengan gaya hidup yang serba cepat, mie instan menjadi solusi praktis bagi banyak orang. Terlebih dengan beragam rasa yang ditawarkan dan harga yang terjangkau. Maka tak ayal, kondisi itu mendorong mie instan dikonsumsi setiap hari. Tetapi tahukah dampaknya jika mie instan dikonsumsi setiap hari? Dikatakan ahli gizi Unhas, Profesor Feni Haju, mie instan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, namun rendah serat, protein, dan mineral. Akibatnya, tubuh mengalami kekurangan gizi karena kandungan zat gizi makro dan mikro tidak seimbang. Selain itu, mie instan membutuhkan 1 hingga 2 hari agar bisa dicerna sempurna. Jika dimakan setiap hari, akan memperberat kerja sistem pencernaan dan beresiko pada penyakit sembelit dan usus bocor. Tentu kalau kita lihat kan mie instan itu kan pada umumnya adalah makanan pokok ya. Tentu dia tidak mengandung banyak protein, masuk protein hewani maksud saya ya. Nah, jadi padahal kita ini kan harus mengkonsumsi makanan seimbang. Belum lagi dari aspek sayur-sayuran ya. Nah, biasanya itu kan diakalin sekarang ini ya, orang beli mie instan tapi kan campur juga dengan sayur ya, atau tambah telur ya, supaya sumber protein itu terpenuhi dan sumber sayur-sayuran juga terpenuhi. Tapi kan kalau orang yang malas kan, apalagi kalau berpikir cuma yang penting kenyang ya, dia cukup dengan makan mie atau bisa saja 2 porsi mie seperti itu yang memang rasanya juga gurih dan sebagainya tadi itu. Nah, dia akan fokus ke situ, padahal itu kan tidak seimbang. Mie instan memiliki kandungan natrium yang tinggi yang berperan pada risiko penyakit tekanan darah tinggi. Begitupun dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Mie instan juga memiliki kandungan kalori yang tinggi yang berasal dari kandungan natrium yang dominan. Dalam penelitian American Journal of Lifestyle Medicine, sebanyak 71% warga Amerika mengalami obesitas karena konsumsi makanan olahan dan ultraproses. Profesor Feni menyarankan agar tidak berlebihan mengonsumsi mie instan, di mana 1 kali seminggu adalah batas maksimal. Menurutnya, mengonsumsi mie dengan campuran sayuran ataupun telur akan jauh lebih baik. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, lobster merupakan komoditas perikanan dengan nilai ekonomi tinggi dan terus dibudidayakan di Indonesia, seperti di Pulau Balanglompo, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Para nelayan juga membudidayakan lobster dengan cara tradisional. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lobster yang merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dengan melakukan budidaya perikanan. Budidaya lobster berperan dalam upaya meningkatkan produksi perikanan Indonesia seperti untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta menjaga kelestarian sumber hayati perairan. Lobster tersebar di berbagai perairan Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 menunjukkan bahwa sebaran budidaya lobster di pesisir Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Bone, Bulukumba, Takalar, dan Pangkep. Salah satu lokasi di Kabupaten Pangkep yakni di Pulau Balang Lompo, Kecamatan Liukang, Tupa Biring. Daerah ini memiliki kondisi pantai berkarang yang merupakan habitat lobster, sehingga menjadikannya sebagai salah satu daerah potensial untuk budidaya lobster. Budidaya lobster di Pulau Balang Lompo ini masih menggunakan cara tradisional, dengan menggunakan alat tradisional seperti gaba dan kompresor yang menjadi identitas nelayan di Pulau Balang Lompo. Firman, nelayan Pulau Balang Lompo ini telah membudidayakan lobster dalam 2 tahun terakhir. Meski demikian, dirinya mengaku kesulitan lantaran mulai langkanya bibit dan pakan lobster. Kalau bibitnya ada di sini yang pergi ambil di Bantaeng, di Selayar. Situ ambil baru ada yang bawa ke sini. Di situ beli di Kalau harga bibitnya sekitar, kalau dulu waktu pas baiknya harganya 450 per kilo bibitnya. Kalau sekarang 340. Firman menambahkan, untuk sekali panen untuk budidaya lobster dapat meraup keuntungan 15 hingga 20 juta rupiah. Dan saat ini terdapat 2 keramba untuk budidaya lobster di Pulau Balang Lompo. 1 keramba dapat menampung 100 hingga 150 ekor lobster. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, pemberian dan penerimaan hadiah dalam ranah institusi pendidikan seringkali dianggap hal yang biasa oleh sebagian orang. Disadari atau tidak, tindakan tersebut dapat menjadi bibit dari munculnya praktik gratifikasi. Menanggapi hal tersebut, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran berkolaborasi dengan Indonesia Corruption Watch selenggarakan seminar yang bertajuk Narasi Gratifikasi, Penyelenggara Negara, dan Bagaimana Komunikasi serta Media Dapat Menjelaskan Isu Korupsi. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk Unhas TV. Vkom Unpad bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch hadirkan sebuah seminar komunikasi, media, dan anti korupsi 21 Oktober di Auditorium Pasca Sarjana Vkom Unpad. Kegiatan ini berfokus membahas hubungan antara komunikasi dan korupsi. Bagaimana komunikasi berperan dalam memberantas korupsi dan bagaimana komunikasi justru berperan dalam menormalisasi korupsi. Dosen Vkom Unpad sekaligus peneliti di bidang komunikasi korupsi, Dr. Aceng Abdullah mengatakan, dalam temuannya pada penelitian terkait komunikasi korupsi, pelaksanaan korupsi di lingkungan pemerintahan sangat sulit untuk teridentifikasi karena para pelaku merupakan komunikator ulung yang mampu bertransaksi melalui komunikasi tidak langsung. Sementara itu, isu gratifikasi menjadi hal yang paling dibicarakan pada seminar kali ini. Public Campaign Officer ICW Tamima Asila mengatakan, penting bagi masyarakat untuk memahami gratifikasi. Karena itu adalah jenis korupsi yang paling mudah untuk diabaikan karena mirip dengan pemberian hadiah yang dianggap normal. Selain itu, ada poin-poin yang harus diperhatikan agar memahami gratifikasi yang perlu diketahui masyarakat. Kemudian apa aja sih yang perlu masyarakat perhatikan gitu atau pahami ketika membahas gratifikasi? Pertama, siapa yang diberikan, siapa penerimanya dan siapa yang memberikan. Apa yang keuntungan yang didapat dari proses pemberian itu, baik langsung ataupun tidak langsung. Kalau memang pada akhirnya berkaitan besar dengan satu kebijakan atau satu manfaat yang berdampak pada orang banyak, itu bisa jadi gratifikasi. Yang kedua yang perlu diingat adalah gratifikasi itu tadi garisnya tipis, wajar banget atau sering banget dinormalisasi. Jadi jangan sampai kita merasa menormalisasi hal-hal pemberian yang sebetulnya mengarah pada gratifikasi. Menurut gue sih 2 poin itu dulu, siapa dan apa maksudnya, kemudian juga dia dekat dengan kita, jadi kita perlu untuk antisipasi.
Di sisi lain, seminar ini juga membahas bagaimana media berperan dalam isu korupsi, termasuk di dalamnya untuk berperan meningkatkan awareness dan menjadi langkah pertama dalam melakukan pengusutan secara hukum. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.